Shalom, saudara. Kembali kita berjumpa di channel kita Suara Menghidupkan ya. Hari ini saya bersama istri saya Sri. Saudara-saudara, sebelum kita mau melanjutkan ke topik 3 keberadaan roh ya, kita coba mau membahas sedikit mengenai perpuluhan karena topik ini cukup menarik untuk kita bahas ya, sesuai dengan judul kita persepuluhan pro dan kontra ya. Jadi di sini kita tidak mengatakan itu harus, itu tidak harus gitu, itu pro atau kontra begitu saudara. Tetapi kita coba melihat persepuluhan itu dari perspektif Alkitab, dari sudut pandang Allah, dan bagaimana respon manusia terhadap Allah melalui firman persepuluhan ini begitu ya. Memang banyak juga sebagian orang yang kita ketemui begitu ya. Dulu waktu kita dalam pelayanan ada juga yang mengatakan, apakah saya harus mengembalikan perpuluhan dari hasil merampok begitu. Ada juga yang mengatakan memangnya Allah itu tidak ada uang sehingga membutuhkan uang. Ada yang mengatakan demikian saudara. Bahkan ada yang lebih ekstrim juga mengatakan memangnya Allah itu preman sampai harus meminta uang begitu ya. Ekstrimnya dari orang-orang percaya seperti itu mengatakan demikian saudara. Ya, mereka mengklaim mengatakan mereka itu orang percaya gitu, tetapi mereka membuat statement seperti itu gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan lebih baik uang persepuluhan itu kita gunakan untuk kegiatan sosial, atau kita berikan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita begitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang beredar, pengajaran-pengajaran atau pernyataan-pernyataan yang demikian saudara ya. Nah, hari ini kita coba membahas sedikit mengenai persepuluhan dari perspektif apa yang Alkitab katakan saudara ya. Semoga dengan penjelasan kita saudara bisa mendapat satu pandangan yang baru mengenai persepuluhan itu saudara ya. Mungkin sesi ini agak panjang mungkin ya, kita tidak tahu seberapa banyak apa yang kita sampaikan, tetapi apabila saudara memang benar-benar ingin tahu mengenai persepuluhan itu, mungkin saudara bisa menyimak apa yang kita sampaikan dalam sesi persepuluhan ini ya, begitu. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang orang Kristen sembah saudara ya, yaitu kita menyembah Allah yang utuh. Jadi ada Allah yang tidak kelihatan dan Allah yang kelihatan saudara. Allah yang kelihatan itu adalah gambar wujud Allah. Jadi wujud Allah itu roh, tetapi ada gambarnya. Nah, gambarnya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus begitu ya. 2 Korintus 4 ayat 4, terus di Ibrani juga pasal 1, di Kolose dan di Filipi juga mencatat bahwa Yesus itu adalah gambar dari wujud Allah ya. Nah, terus habis itu juga Yesus juga dia itu adalah pada mulanya firman, dan dia bersama dengan Allah dan dia itu Allah saudara. Sekalipun dia mengatakan dia itu anak Allah ya, pernyataan dari Allah Bapa waktu dia keluar dari air, waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada pernyataan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan begitu ya. Walaupun Yesus juga mengatakan dia itu anak manusia ya, terus habis itu dia juga memang pernyataan dari Allah bahwa dia itu ada anak Allah, tetapi sebenarnya Yesus itu adalah Allah sendiri ya. Maka di firman juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi artinya Allah yang kita sembah itu adalah yang utuh. Artinya ada Allah yang tidak kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan. Maka kalau kita ingin melihat Allah yang maha besar itu, Allah yang penuh dengan kemuliaan itu, kita harus melihatnya melalui Yesus saudara. Sekarang Tuhan Yesus tidak ada. Memang Tuhan Yesus sekarang sudah ada di sorga ya. Kematian Yesus bisa dilihat oleh orang dunia ya. Maka kita tahu dalam sejarah dunia, dalam dunia orang tahu Yesus itu memang ada di dalam sejarah manusia. Tetapi Yesus yang bangkit itu hanya bisa dilihat oleh para murid saudara ya. Bahkan Yesus yang duduk di tahta itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah dipercik dengan darahnya dan yang menerima Roh Kudus yang datang di dalam namanya saudara ya. Maka orang kudus yang sudah menerima darah Yesus dan yang menerima Roh Kudus, mereka bisa tahu bahwa Yesus itu benar adalah Allah dan dia sekarang duduk di tahta di sebelah kanan Allah saudara ya. Maka Allah yang kita sembah itu adalah pencipta saudara. Dialah yang menciptakan sorga dan angkasa ini, termasuk bumi ini saudara ya. Lalu dia juga adalah
karena dia itu adalah yang maha tinggi, artinya di atas dia tidak ada lagi, ya. Dia itu ada satu-satunya Allah yang sejati, dan Yesus Kristus, ya, dia itu adalah anak Allah, maka dia satu-satunya yang punya hidup dan yang memberi hidup, saudara. Ya, maka iman orang Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu sebagai anak Allah dan Kristus adalah mengakui bahwa dialah satu-satunya Allah yang sejati, dan dialah satu-satunya yang memiliki hidup, yang memberi hidup, ya, dan dia itulah yang menciptakan segala sesuatu, begitu saudara. Ya, itu imannya orang Kristen. Maka orang Kristen itu sangat unggul imannya, saudara. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, kita bisa tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, saudara. Itu dari kesaksian mereka melihatnya, ya, Bu Sri, ya. Di Perjanjian Lama, jauh sebelum kedatangan Yesus, itu sudah dinubuatkan. Kurang lebih sekitar 32.000 nubuatan, ya, ciri-ciri kedatangan anak Allah itu. Begitu, ciri-ciri kedatangan Mesias itu, ya. Nah, itu jauh sebelum kedatangan Yesus itu sudah disampaikan oleh Allah melalui para nabinya, ya, bahwa dia akan datang, saudara. Dan para saksi di Perjanjian Baru, mereka sudah melihat kedatangannya 2000 tahun yang lalu, saudara. Menyaksikan, ya. Maka iman kita itu begitu kudusnya, begitu agungnya, ya, dibandingkan dengan orang di luar Kristen, saudara. Ya, maka kita harus tahu betapa agungnya, betapa indah dan mulianya iman yang Allah berikan melalui Yesus, saudara, dalam roh jiwa kita, saudara. Itulah iman kita, saudara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persepuluhan, saudara. Banyak orang kan mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak perlu lagi karena persepuluhan itu berasal dari hukum Taurat, begitu, ya. Tetapi tidak seperti itu, saudara. Kita akan flashback, ya, di Perjanjian Lama. Sejak kejadian air bah pada zaman Nuh, ya, Nuh itu memiliki keturunan Sem, Ham, dan Yafet, ya. Lalu dari keturunan Sem itu lahirlah Abraham, begitu. Pada waktu itu Allah sudah melihat ada iman yang tumbuh, saudara. Iman yang tumbuh pada Abraham ini, ya. Sama seperti petani itu melihat kapan benih itu mulai mengeluarkan tunasnya, ya. Maka tunas itu kelihatan gitu pada Abraham, di mana dia memiliki pola pandang, ya, yang sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya, begitu, pada waktu itu, ya. Dia itu dari lingkungan orang Kasdim, ya, di mana orang Kasdim itu menyebut penyembah berhala juga, dan uang itu adalah mamon, ada mamon, dan uang itu, mamon itu ada tuannya orang Kasdim itu, saudara, ya. Maka Allah melihat gitu imannya Abraham ini, karena menurut dia, ya, pola pandang dia bahwa Allah itu harus ada yang esa, ya, artinya dialah satu-satunya yang pencipta. Karena dia satu-satunya, maka dia itu pencipta dan dia yang punya hidup. Itu imannya Abraham, saudara, ya. Maka Allah melihat itu kebenaran, ya, melihat bahwa ada satu orang yang namanya Abraham ini memiliki iman, begitu, ya. Maka kita lihat dulu, ya, Bu Sri, ya. Mungkin Ibu Sri bisa bantu buka di Ibrani, Ibrani pasal 7, ya. Ibrani pasal 7. Jadi Ibrani pasal 7 ayat 1, ya. 1, ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salam, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ya, sampai ayat 4 aja, ya. Ia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi waktu Allah melihat imannya Abraham,
ya waktu itu kan namanya belum Abraham ya Bu Sri ya, baru Abram gitu ya. Nah jadi waktu itu Allah mulai melihat imannya Abram, karena waktu itu Abram itu ada di lingkungan dari suku keluarga mereka, yaitu orang-orang Kasdim itu. Waktu itu mereka penyembah berhala gitu ya. Bahkan ada satu cerita mengenai Abram pada waktu itu, di mana ayahnya itu menjual patung-patung atau binatang-binatang yang diawetkan menjadi benda sesembahan atau berhala begitu ya, gitu. Jadi patung itu banyak, dan binatang-binatang yang diawetkan pun itu dijadikan tuan bagi orang yang membelinya gitu ya. Maka itu penyembahan berhalanya begitu banyak begitu ya, sampai satu waktu ayahnya itu pergi, toko ayahnya yang menjual berbagai macam berhala itu dihancurkan oleh Abram ini begitu ya. Waktu ayahnya pulang begitu, ayahnya mengatakan, loh ini kenapa barang-barang saya, barang dagangan saya pada hancur semua begitu. Terus anaknya itu Abram mengatakan, oh mereka saling berkelahi begitu ya. Tetapi ayahnya sendiri mengatakan, ya mana mungkin itu, mereka kan benda-benda mati begitu. Jadi kalau memang benda-benda mati, kenapa harus dijual dan disembah begitu ya. Maka imannya Abram pada waktu itu, Allah sudah melihat ada tunas yang muncul dari sekian banyak orang. Waktu itu ada iman gitu, walaupun pada saat itu pengenalannya Abraham sangat samar-samar ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita jelas sekali bahwa Yesus itu ada anak Allah dan Kristus, dan Tuhan kita itu sekarang duduk di tata sorga, saudara ya, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau waktu itu belum ada ya. Belum ada gitu. Makanya mengenali dengan sama-sama. Jadi seperti tunas yang baru tumbuh, Allah melihat, oh orang ini sudah memiliki iman akan aku begitu. Jadi iman pengenalan Allah yang maha tinggi gitu. Ya, maha tinggi itu kalau dulu bahasa di Perjanjian Lama itu El Elyon, Allah yang maha tinggi begitu. Jadi di atas Allah yang maha tinggi itu tidak ada Allah lain lagi, saudara. Ya, itulah Allah yang esa, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi hidup, saudara. Maka karena Allah sudah melihat imannya Abraham, maka Abraham ini disuruh keluar begitu ya dari lingkungannya. Maka dia disebut orang Ibrani ya, orang Ibri begitu. Maka dia menyeberang, saudara. Ya, tidak mudah untuk dia itu keluar dari lingkungannya, saudara. Dia harus berani keluar, menyerahkan nyawanya gitu. Menyerahkan nyawa, karena waktu dia keluar dari lingkungannya, dia pasti akan diserang oleh suku-suku lain. Betul, keluar dari zona nyaman ya. Dan dia berani menyerahkan nyawa, saudara. Ya, hanya karena Allah memerintahkan dia begitu. Ya, sampai satu waktu gitu ya, dalam perjalanan dia dituntun oleh Allah ini ya, Abram bertemu dengan Melkisedek gitu ya. Maka Melkisedek itu dikatakan seperti yang tadi Ibu Sri sudah baca di Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 4 ini, Melkisedek ini adalah imam Allah yang maha tinggi begitu ya. Nah, Abraham ini menunjukkan gitu pengakuan imannya bahwa dia itu menyembah Allah yang maha tinggi itu dengan mengembalikan 1/10 kepada imam Melkisedek ini ya. Maka Abraham ini dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan itu bukan dari tindakannya dulu, saudara. Dibenarkan karena imannya, saudara. Kita buka lagi ya, coba di Roma, coba. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25, boleh kita baca pelan-pelan ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Ya, sampai 8. Lanjut aja. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, amin saudara. Jadi di Roma ini jelas kita melihat pengakuan imannya Abraham, walaupun pada waktu itu samar-samar dia itu mengakui bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha tinggi. Dengan demikian Allah yang dia sembah itu adalah pencipta, maka dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, maka lahirlah Ishak saudara. Dan dia juga mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memberi hidup. Ya, maka waktu dia dipersembahkan, dia diperintahkan oleh Allah mempersembahkan anaknya Ishak itu di Gunung Moria, ya, dia memperolehnya kembali, gitu, ya. Maka dia itu, Abraham ini imannya mengakui bahwa Allah itu yang memberi hidup, gitu, ya. Ishak yang harusnya mati, tetapi dia bisa memperolehnya kembali, gitu. Bahkan diberikan penggantinya, yaitu domba yang tersangkut di belukar waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak ini, begitu, ya. Maka dikatakan di situ juga Allah itu adalah Allah yang menyediakan, ya. Jadi dia Allah yang menyediakan, begitu. Jadi disitulah imannya Abraham, saudara. Maka imannya Abraham ini diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah, begitu. Dan apa bukti imannya Abraham itu? Dia nyatakan dengan melakukan berbagai tindakan iman, ya. Satunya seperti mengembalikan 1/10 itu, ya, begitu. Itulah pengakuan dia, saudara. Ya, nah, dikatakan juga di Roma ini, kita pun dibenarkan oleh Allah apabila kita mengakui atau memiliki iman seperti ini juga, saudara. Ya, Yesus yang kita sembah adalah Allah itu sendiri, Allah yang sejati itu, saudara. Kalau di Perjanjian Lama, Abraham itu bertemu dengan Allah, ya, tetapi yang dia ketemu itu adalah malaikat Tuhan, ya, memiliki nama Yahweh juga, ya. Nama Allah juga yang dititipkan kepada malaikat, gitu. Tetapi kita bertemu dengan Allah yang sejati dalam nama yang sejati, yaitu nama Yesus, saudara. Dan di Yohanes pasal 1 itu dikatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, saudara, ya, dan juga dialah yang memberikan hidup, begitu, saudara. Maka orang yang memiliki pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Kristus, dan dialah satu-satunya pemilik, dialah satu-satunya pencipta, dia satu-satunya hidup, begitu, maka orang itu diakui imannya, saudara, begitu, ya. Maka kita harus tahu bahwa apa yang diakui oleh Allah akan iman orang itu, yaitu waktu orang itu mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta dan Allah yang hidup itu, saudara, begitu. Maka imannya Abraham itu bisa dikatakan iman leluhur, gitu, ya. Jadi artinya imannya Abraham itu diwariskan atau ditunjukkan sehingga kita bisa melihat itu, saudara. Memang pengenalan Abraham pada waktu itu sangat terbatas, begitu. Dia belum melihat Allah yang sejati yang datang dengan tubuh, ya. Tapi Allah sudah berjanji bahwa melalui keturunannya Abraham lah akan lahir keturunan perempuan itu, ya. Kalau saudara lihat di Matius pasal 1 silsilah itu, bagaimana melalui Abraham datanglah Yesus, begitu, saudara, ya, begitu. Jadi persepuluhan itu rupanya jauh sebelum hukum Taurat itu diberikan, saudara. Jadi itu sudah dilakukan oleh Abraham, di mana anaknya Ishak dan cucunya Yakub juga melakukan hal yang sama, saudara. Ya, kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Lama, saudara, di Kejadian misalnya, kalau yang Abraham itu di yang tadi kita baca, Gusti, ya, kita coba buka dulu di Kejadian.
pasal 14 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 ya. Hmm. Ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, itulah imannya Abram. Dia mengakui bahwa Allah yang dia sembah itu adalah, ya, di sini dikatakan Allah yang maha tinggi, pencipta, begitu ya, sorga dan bumi ini gitu. Itu imannya Abraham. Lalu karena dia bertemu dengan Raja Salmi yang mana adalah imam, ya, dikatakan demikian, maka Abraham itu menunjukkan pengakuan imannya itu dengan mengambil 1/10, saudara. Ya, lalu iman itu diturunkan, ya, sampai ke Yakub di Kejadian pasal 28, ya, ayatnya yang ke 20 sampai 22. Coba Gusti baca. 28 ya. 20 sampai Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang telah kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, di sini pun imannya Abraham itu diturunkan kepada Ishak dan kepada Yakub, ya. Seperti kita tahu bahwa Yakub itu adalah yang sangat merindukan berkat dari Allah, gitu. Maka dia bernasar kepada Allah, kalau Allah melindungi aku, memberikan aku pakaian, memberikan aku makanan, memberikan aku, maka aku akan kembali kepada engkau dengan dengan aku tunjukkan imanku dengan mengembalikan 1/10 dari setiap yang aku peroleh. Ya, itulah apa yang dinasarkan oleh Yakub, saudara. Ya, maka kalau kita lihat waktu Allah melihat iman yang muncul gitu dari seseorang yang namanya Abraham ini, ya, maka Allah memberikan perjanjiannya. Seperti kita ketahui bahwa waktu puncak imannya Abraham itu waktu Abraham itu menyerahkan Ishak di Gunung Moria itu, saudara, sampai Tuhan Allah kaget melihat imannya Abraham, sampai dia berseru, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu, gitu. Aku baru tahu imanmu, begitu. Jadi puncak imannya Abraham itu sampai menyerahkan anaknya, ya, yang notabene dengan nyawanya sendiri sebenarnya, gitu, saudara. Ya, maka pada waktu itu, ya, Allah memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Lalu apa yang dijanjikan kepada Abraham itu diulangi lagi dengan sumpah kepada anaknya Ishak, ya. Lalu itu diteguhkan melalui Yakub yang keturunannya 12 suku itu dengan hukum atau undang-undang atau hukum Taurat, saudara. Ya, maka apa yang dikerjakan dan dilakukan itu oleh imannya Abraham itu dijadikan menjadi satu hukum oleh Allah, begitu, termasuk perpuluhan, saudara. Ya, jadi dari imannya Abraham sampai kepada Yakub, dan oleh Yakub sudah kita ketahui 12 anaknya, ya, itu dia pergi ke Mesir, kan, sampai satu waktu berapa ratus tahun, 400 tahun lebih, lalu lahirlah Musa, dan Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, di Gunung Sinai itulah Musa menerima 10 hukum Taurat itu, ya, dan seluruh pengajarannya hukum itu salah satunya perpuluhan, saudara. Ya, nah ini kita bisa tahu dari Mazmur, coba buka Bu Sri, ya, Mazmur 105 Ya. ayat 9 sampai 11. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub
menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Iya, iya. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya. Ketika jumlah mereka tidak Udah cukup. seberapa. Sampai Ini enggak ya? 11 saja. Sampai 11 ya. Jadi kita lihat bagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah ya, itu diikat dengan sumpah lalu diberikan hukum atau peraturan, yaitulah hukum Taurat, saudara. Maka di dalam hukum Taurat itu juga mengatur hal persepuluhan itu begitu. Ya, jadi persepuluhan itu sebenarnya bukan asalnya berasal dari hukum Taurat, bukan. Jauh sebelum hukum Taurat itu ada, itu sudah dilakukan oleh Abraham, di mana Abraham itu memiliki iman pengakuan bahwa Allah yang dia sembah itu ada Allah yang maha tinggi, pencipta dan yang memberikan hidup, saudara. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, perpuluhan itu sudah nggak perlu lagi karena perpuluhan itu hukum Taurat, nggak tepat, saudara. Ya, karena perpuluhan itu jauh sebelum hukum Taurat Musa itu sudah dilakukan oleh Abraham, saudara. Begitu. Ya, nah sekarang saudara udah tahu ya. Jadi perpuluhan itu asal mulanya itu muncul iman dari Abraham ini, dia mengakui Allah yang dia sembah itu ada pencipta dan Allah yang hidup, lalu itu dinyatakan dengan tindakan imannya dengan mengembalikan 1/10 dari semua yang dia dapat, saudara. Ya, lalu itu dijadikan hukum ya oleh Allah melalui hukum Taurat itu, begitu. Ya, nah terus habis itu sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa itu sejak Yesus datang hukum Taurat itu tidak berlaku lagi atas kita. Sebenarnya, saudara, kalau kita mau lihat lebih jelas, hanya satu bagian saja sebenarnya yang diperbaharui oleh Allah, itu mengacu ke apa? Ke korban. Ya, kalau di perjanjian lama mereka yang ada dosa, mereka harus mempersembahkan tekukur, mempersembahkan domba atau lembu jantan, begitu ya. Lembu itu sebagai korban perdamaian kepada Allah oleh karena dosa mereka. Tetapi sebenarnya darah yang dicurahkan oleh korban itu sebenarnya adalah bayangan dari kenyataan yang sebenarnya bahwa Yesuslah anak domba Allah, dialah yang datang dengan tubuh yang mencurahkan darahnya. Dia mati menanggung dosa kita dan mencurahkan darahnya, begitu. Maka hukum Taurat itu ya adalah yang menyongsong kedatangan Yesus, begitu. Maka yang diperbaharui oleh Allah yang menyangkut lebih dalam adalah mengenai persembahan darah ini, begitu. Ya, tetapi hal seperti perpuluhan itu sebenarnya jauh sebelum diatur oleh hukum Taurat itu sudah dilakukan oleh Abraham, saudara. Oh ya benar. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22, betul. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi Yesus itu memang lahir dari bangsa Yahudi, di mana di perjanjian lama ya Allah yang berjanji kepada Abraham nanti dari keturunannya akan lahir Yesus ya. Maka itu yang seperti yang tadi kita baca, janji itu diikat dengan sumpah, sumpah itu diikat dengan hukum Taurat gitu ya. Di mana orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu dipelihara oleh hukum Taurat supaya bangsa ini dibedakan dengan bangsa yang lain di perjanjian lama, supaya Yesus bisa datang pada bangsa ini, saudara. Ya, maka hukum Taurat itu adalah sebenarnya diberikan oleh Allah untuk menyongsong kedatangan Yesus, saudara. Ya, coba kita buka lagi di Galatia, coba. Galatia 3 ayat 19, coba. Galatia 3 ayat 19. Ya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Oke, ayat 24-nya. 24-nya ya. 24-nya jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel itu
untuk mengawal mereka supaya nanti pada waktunya Yesus datang melalui mereka. Maka seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan kita sudah datang 2000 tahun yang lalu, keturunan perempuan yang dijanjikan dari kejadian dan janji Allah kepada Abraham bahwa nanti dari keturunannya, ya bukan keturunan-keturunan tapi dari keturunannya akan lahir yang akan menduduki kota musuhnya, yaitu Yesus, saudara. Ya, dia akan datang untuk menginjak kepala ular itu, yaitu maut itu, dan membinasakan perbuatan iblis dan sekaligus menyelamatkan umatnya dari dosa, saudara. Ya, itu yang terjadi, dan disitulah hukum Taurat itu mengawal sampai kedatangan Yesus. Maka di Yohanes 4 ayat 22 itu dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya Yesus memang lahir dari bangsa Yahudi ini, ya, dia datang melalui bangsa Yahudi ini, di mana itu diatur oleh hukum Taurat itu, gitu. Ya, maka kalau berdasarkan apa yang saya sampaikan itu, saudara pasti tidak banyak melihat Yesus mengajar perpuluhan pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus datang pada orang Yahudi pada waktu itu, gitu. Dia lahir di lingkungan orang Yahudi yang memegang hukum Taurat, gitu. Ya, orang Yahudi itu sejak umur 8 hari itu mereka udah disunat. Disunat itu artinya mereka memegang teguh apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, gitu. Ya, maka Tuhan Yesus tidak perlu lagi mengajar banyak mengenai persepuluhan itu, begitu. Tetapi kepada kita yang bukan orang Yahudi, ya, seperti di Matius pasal 28 itu, ya, di sana kan dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, begitu. Ya, jadi setelah kita itu menerima iman, kita punya iman, begitu ya, maka kita harus mempertahankan iman itu dengan mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus, di mana perkataan Yesus itu ada perintah bagi kita, sebenarnya, gitu. Maka perpuluhan itu harus diajarkan, gitu. Ya, nah, coba kita buka lagi di Matius 23 ayat 23, coba Gusri. Matius 23 ya. Ya. Matius 23 ayat 23. Oh, 23 juga. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi perintah Tuhan Yesus, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Memang kepada orang Yahudi, kepada orang Farisi pada waktu itu, orang Farisi itu kan pelaku hukum Taurat, gitu ya. Mereka melakukan perpuluhan itu dengan cermat, gitu, dengan teliti, begitu. Tetapi Tuhan Yesus menambahkan bahwa memang hukum Taurat itu hukum insani. Kalau seseorang itu taat hukum Taurat, maka tubuhnya diberkati. Tetapi berkat-berkat demikian tidak bisa menolong roh jiwanya. Ya, roh jiwanya tetap mati, saudara. Ya, seperti yang kita udah bahas banyak di sesi sebelumnya, gitu. Ya, jadi walaupun orang Farisi itu melakukan hukum Taurat demikian ketat dan mereka diberkati secara tubuh, tetapi di mata Allah itu roh jiwa mereka tetap mati, saudara. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Jangan abaikan apa? Di sini Tuhan Yesus menambahkan, untuk melakukan perpuluhan itu harus ada keadilan, harus ada belas kasihan dan kesetiaan, saudara. Ya, jadi artinya seseorang itu melakukan perpuluhan itu dasarnya harus ada keadilan Allah. Keadilan Allah itu apa? Hukum Taurat itu sebenarnya di hadapan manusia, ya. Sebenarnya hukum Taurat itu kasih Allah kepada manusia. Hukum Taurat itu ada diagnosa Allah terhadap manusia bahwa manusia itu adalah yang berdosa. Ya, maka hukum Taurat, di hadapan hukum Taurat manusia itu dinyatakan orang berdosa, gitu. Itu keadilannya Allah memang, begitu. Maka seorang hamba Tuhan itu waktu menyampaikan firman, dia menyampaikan keadilannya Allah ini.
seorang hamba Tuhan yang baik harus menyampaikan adanya penghakiman. Ya, maka kita di sesi-sesi mengenai dunia orang mati, siapakah setan-setan itu, atau roh jiwa tubuh, itu berbicara mengenai akan adanya penghakiman bagi roh manusia, walaupun secara tubuh itu orang itu baik, orang itu beragama, beretika, saleh, tetapi roh jiwanya kalau tidak menerima darah Yesus, ya, dia tetap akan dibuang ke lautan api, begitu. Ya, maka itulah keadilan Allah, itulah hukum Taurat, begitu. Hukum Taurat itu menyatakan bahwa semua orang berdosa. Itulah keadilan, gitu. Lalu ditambah lagi dengan belas kasihan. Belas kasihan itu artinya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi artinya di hukum Taurat yang ditambah dengan pengampunan, yaitu bakti Yesus, yaitu anak tunggalnya Allah, yaitu Yesus Kristus yang datang, itu kita bisa menerima keselamatan, gitu ya. Itulah belas kasihan. Lalu ditambah lagi dengan kesetiaan. Gitu. Kesetiaan itu iman kita, saudara. Kalau kita mengatakan kita bersyukur, ya, banyak juga hamba Tuhan mengatakan, ya, ucap syukur dalam segala hal. Udara yang kita hirup, betul, itu tidak salah, saudara. Ya, bersyukur walaupun kita mungkin gak kaya, tapi Tuhan kasih kita makan, betul, kita juga bersyukur. Hal-hal demikian kita harus bersyukur, saudara. Tetapi yang paling utama yang kita harus bersyukur itu apa? Dengan kematian Yesus di kayu salib dan pencurahan darahnya, roh jiwa kita menjadi yang dikasih oleh Allah, saudara. Ya, menerima kasih, karena orang berdosa tidak dapat menerima kasih Allah. Karena kalau kita mati, Bu Sri, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Kristus, roh jiwa kita itu adalah yang mati di hadapan Allah. Dengan kata lain, roh jiwa kita itu najis di hadapan Allah, saudara. Ya, maka kita itu ada bersyukurnya apa? Karena roh jiwa kita dikasih oleh Allah, bisa mendapat hidupnya Allah, menerima darah Yesus, bahkan boleh ikut janji, ikut dalam kebangkitan pertama. Ya, boleh masuk ke sorga sebagai anak-anak Allah, gitu. Ya, itulah yang syukur yang paling besar, yang saya pikir kita tidak bisa ganti dengan apapun, saudara. Mana ya? Kita kan udah pernah bahas, orang mati nggak bisa kumpul sama orang hidup, ya. Betul, betul. Jadi artinya nggak bisa jadi satu kan, ya, nggak bisa. Dan walaupun mati, kita pun sekalipun mengasihi orang yang meninggal ini pun dia tidak bisa menerima kasih dari kita, ya. Betul. Ya kan, itu sebagai contoh perumpamaan. Sama seperti keadaan roh, ya, roh manusia itu kan sudah dilahirkan dalam keadaan dalam kandungan bahwa dia itu sudah yang mati, ya. Ya, betul. Nah, jadi artinya dari diagnosa ini kita tahu tidak bisa menerima kasih Allah. Iya, betul. Jadi hanya ada jalannya itu, yaitu darah Yesus itu kamu harus ketemu. Ya, baru kamu bisa menerima kasih Allah, ya. Sama seperti biji benih, Bu Sri. Biji benih itu ada masanya, saudara. Kalau dia itu sudah sudah masanya, itu dia udah busuk, gitu. Jadi benih itu harus sebelum dia busuk dia harus ditanamkan ke tanah, ya, supaya dia bisa mengeluarkan tunas, saudara. Jadi sama juga seperti kita. Tubuh ini adalah kesempatan satu-satunya di mana kita bisa menerima kasih anugerah Allah, ya. Karena Alkitab sudah mengatakan, bila hati percaya mulut mengaku, maka kita dibenarkan dan diselamatkan, ya kan? Waktu kita percaya mengakui bakti Yesus, percaya Yesus sebagai anak Allah dan Kristus, maka kita diselamatkan, saudara. Roh kita dipercik darah Yesus, gitu. Lalu dengan tubuh juga kita dibaptis, ya, masuk ke dalam air, ya, menjadi satu di dalam kematiannya. Waktu kita keluar dari air, kita hidup bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Dengan tubuh juga kita menerima pencurahan Roh Kudus dalam roh jiwa kita, ya kan? Lalu dengan tubuh juga kita bisa mendapat upah, kita menjadi saksi Yesus, kita memuridkan orang lain, gitu ya. Kita bergereja, kita berdedikasi, itu semua dengan tubuh, saudara. Maka tubuh itu adalah kesempatan satu-satunya. Orang yang tidak percaya begitu keluar dari tubuhnya, ya, maka dia menjadi roh yang kotor, yang najis, yang dibuang oleh Allah, saudara. Ya, jadi itulah kesetiaan, gitu. Ya, jadi seseorang itu bersyukur itu menunjukkan syukurnya kepada Allah, penghormatannya kepada Allah dengan apa? Dengan kesetiaan ini, yaitu ketaatan akan firman. Maka perpuluhan itu harus dilakukan
harus dilakukan, tapi ditambahkan dengan keadilan, kasih setia, ya, kasih dan kesetiaan ini, saudara. Begitu. Jadi perpuluhan itu harus dilakukan memang, karena perpuluhan itu perintah dari Yesus, begitu. Ya, coba buka lagi Bu Sri. Ini sebenarnya ayat mengenai perpuluhan di Perjanjian Baru nggak banyak, karena waktu itu kan Yesus datang kepada orang Farisi, ya, kepada orang Yahudi pada waktu itu. Maka Tuhan Yesus tidak banyak mengajarkan mengenai perpuluhan, begitu. Ya, nah coba di Lukas pasal 11 coba. Lukas pasal 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan, oh perpuluhan tidak perlu lagi karena di Perjanjian Baru tidak diajarkan, saudara sudah lihat ayatnya tadi di Matius 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 9 Lukas pasal 11 ayat 42 ya, Gusti ya, betul ya. Lukas pasal 11 ayat 42 ini, begitu. Jadi saudara, perpuluhan itu memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Karena kalau kita lihat dari sini, kita tahu bahwa orang Farisi ini dia melakukan perpuluhan ya, tapi mereka menolak Yesus ya. Ya. Makanya di sini dikatakan ya, yang apa? Dia mengabaikan keadilan dan kasih Allah ya. Dia menolak ya. Betul. Keadilan itu adalah hukum Taurat ya, hukum Taurat yang menyatakan bahwa semua orang berdosa ya. Lalu kasih Allah itu artinya Allah memberikan anaknya yang tunggal gitu. Ya, jadi perpuluhan itu sebenarnya kalau orang Perjanjian Lama ya, orang Perjanjian Lama itu mereka itu punya kebanggaan itu, mereka melakukan perpuluhan memang, Gusti. Nah, jadi nggak sembarang orang bisa lakukan perpuluhan. Kalau di Perjanjian Lama itu hanya orang Israel yang diberi hukum Taurat. Di luar hukum Taurat itu walaupun orang di luar hukum Taurat pada waktu itu ya bangsa-bangsa kafir gitu ya, mereka mau lakukan perpuluhan ditolak oleh Allah, begitu. Karena bukan miliknya Allah ya. Bukan miliknya Allah, bukan umatnya Allah, gitu. Umatnya Allah. Maka orang Yahudi itu mereka itu berjanji kepada Allah akan taat kepada Allah melalui hukum Taurat itu ya. Di hari ke-8 itu mereka disunat, Bu Sri. Sunat itu ada tanda mereka mau hidup di dalam hukum Taurat itu, begitu. Dan itu kebanggaan mereka karena mereka itu menjadi umatnya Allah gitu dengan melakukan perpuluhan. Nah, kalau kita sekarang bagaimana, saudara? Perpuluhan itu memang harus dilakukan juga oleh kita karena kita mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Kristus. Dialah Allah yang Esa itu, ya, Allah Tritunggal ya, Allah yang Esa itu dialah yang memberi hidup, dialah yang menciptakan sorga dan bumi itu ciptaan Dia, saudara. Ya, maka kita menunjukkan iman kita dengan perpuluhan, tetapi kita jangan lakukan itu sebagai kewajiban sebenarnya, melainkan itu adalah privilege, begitu. Dengan kata lain, saudara, sekalipun ada orang di luar orang Kristen, misalnya dia lakukan perpuluhan ya, Bu Sri, biar nilainya pun besar gitu ya, luar biasa nilainya, tetapi itu tidak dianggap oleh Allah. Karena dia hakikatnya bukan yang lahir baru, ya, bukan anak-anak Allah, ya, bukan anak Allah ya. Kalau kita itu dianggap oleh Allah sebagai anaknya kan, anak-anaknya. Kenapa? Karena Yesus itu kan Allah, Dia itu berentakan diri datang sebagai anak manusia, tetapi Dia itu Allah, saudara, dan Dia mencurahkan darah. Di dalam darah ada hidup. Darah Dia adalah darah Kristus, atau dengan term roh Kristus gitu. Maka kita menerima darah Yesus, darah Kristus ini gitu. Karena darahnya itu ada darah Allah, maka kita bisa memanggil Bapa sebagai Allah kita oleh karena darah itu. Gitu. Ya, maka kita itu mendapat privilege, saudara. Ya, dan bahkan kita mendapat kesaksian. Roh Kudus datang memeteraikan nama Yesus itu loh dalam roh jiwa kita. Ya, maka orang Kristen yang melakukan perpuluhan tahu bahwa itu adalah privilege bagi dia, itu sebenarnya satu kebanggaan sebenarnya, gitu. Ya, mengakui bahwa dia itu adalah miliknya Allah, gitu. Jadi sekarang kalau kita
mau tanya lebih dalam. Jadi sebenarnya perpuluhan itu oke, itu pengakuan iman dari manusia ya, dan itu juga sudah diteguhkan oleh Allah melalui peraturannya ya, lewat hukum Taurat, dan itu diteguhkan kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, seperti yang tadi saudara baca di Matius pasal 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42 ini. Nah sekarang perpuluhan itu sebenarnya maknanya apa gitu, artinya apa? Karena itu perintah Tuhan Yesus ya. Kalau perintah harus dilakukan saudara ya, karena kita nanti akan bertemu dengan Tuhan kita gitu. Firman yang kita dengar harus kita taati memang saudara. Karena memberi hidup kepada roh jiwa kita. Karena itu makanan ya buat roh jiwa kita ya. Betul ya. Jadi sekarang banyak orang mengatakan, jadi perpuluhan itu apa? Perpuluhan itu saudara sebenarnya kalau kita baca dulu nih ya di Maliaki ya. Ini saudara harus baca sungguh-sungguh ini ya. Di Maliaki pasal 3 ayat 7 sampai 9. Ya, mesti pelan-pelan aja baca ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Nah, jadi kalau berdasarkan ayat yang kita baca ini saudara ya, kita itu kan sering mendengar klaim orang Kristen ya, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita, ya kan gitu. Oh, aku milikmu Tuhan gitu, maka menaikkan pujian gitu, yang merdu, yang indah gitu ya. Apakah seperti itu saudara? Begitu. Kalau saya dan istri saya, kita dengan pasti mengakui bahwa aku itu adalah miliknya Allah, dan aku itu adalah yang kembali kepada Allah begitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai arah gitu ya, arah kita itu firman saudara. Arah kita itu firman. Jadi kalau kita mengatakan aku itu adalah miliknya Allah pencipta, Allah yang esa itu Allah yang hidup gitu. Apa bukti kita itu kembali kepada Allah? Kita mengembalikan perpuluhan ini. Begitu. Ya, karena firman-Nya sudah mengatakan kembalilah padaku gitu. Lalu bagaimana cara kami kembali begitu? Dengan melakukan perpuluhan dan persembahan khusus saudara. Ya, maka tindakan iman persepuluhan itu ada tindakan iman pertama yang mengakui Allah yang esa ya, Allah yang menciptakan dan Allah yang hidup ya, dan kembali kepada Allah gitu. Maka kita melakukan persepuluhan ini saudara. Ya, jadi makanya kan tadi kan seperti kasih tahu kan bahwa Allah tidak menerima perpuluhan di luar Yesus ya kan? Berarti pada waktu dikatakan di sini kembalilah kepadaku, itu ketika kita sudah menerima darah ya. Makanya kita kembali kepada Allah ya. Dulu kita orang berdosa, mengembara keadaan roh kita ya. Jadi waktu kita percaya Yesus Bu Sri, kita kan menerima percikan darah. Kita memperoleh namanya iman. Nah, iman itu dalam bahasa Yunani itu ya, di Yohanes pasal 20 itu iman itu dari bahasa Yunani itu piste. Piste itu artinya mempertahankan iman itu terus saudara ya, sampai kita meninggalkan tubuh kita ini. Nah, bagaimana saudara mempertahankan iman saudara? Dengan mengakui semua perkataan Yesus itu ada iman bagi saudara ya. Jadi waktu saudara itu mempertahankan iman, artinya saudara mendengar firman Yesus dan saudara mentaati firman-Nya. Itulah namanya iman. Kita sedang mempertahankan iman. Maka seperti yang firman ini dikatakan arti perpuluhan, artinya kita kembali kepada Allah. Memang kita itu sudah di dalam Yesus dengan baptisan dan menerima nama Yesus. Tetapi kita itu kan masih ada dalam tubuh ini menjalankan kehidupan iman kan? Masih ada perjalanan ya. Maka bagaimana kita mempertahankan iman itu? Semua perkataan Yesus itu kita harus taat saudara, termasuk perpuluhan ini. Maka di perpuluhan di Maliaki ini menjabarkan cara kita kembali kepada Allah ya. Jalan kita kembali kepada Allah itu perpuluhan saudara. Begitu. Maka kalau orang yang tidak melakukan perpuluhan itu ya, itu dikatakan terkena kutuk gitu. Ya, kutuk itu sebenarnya
Kalau di perjanjian lama itu kan kutuk dinyatakan pada tubuh, Ustaz. Ya. Ya, maka seseorang itu bisa sakit, ya, seseorang itu pekerjaannya bisa terhambat, banyak halangan gitu. Kalau orang berdosa waktu di perjanjian lama langsung dirajam, dibunuh kan? Dibunuh, itu kalau tidak taat firman, ya Ya, tidak kan? taat firman. Nah, tapi juga kalau dia nggak taat firman, memang kehidupannya juga kelihatan pada tubuh gitu. Nah, kalau di perjanjian baru juga, saudara, itu roh jiwanya dikutuk, saudara. Ya, jadi di sini kutuknya artinya itu memang kalau tubuh mungkin fine-fine aja ya, oke-oke aja, karena kutuknya ini dia menerima di roh ya, yang nggak kelihatan ya. Ya, memang bisa kelihatan pada tubuh. Jadi, Efeknya juga. tapi kalau kita berbicara roh yang dikutuk itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi kalau saya bisa gambarkan begini, saudara. Tadi kan kita berbicara mengenai imannya Abraham. Ya. Imannya Abraham itu iman leluhur, ya, mengakui bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah pencipta dan Allah yang hidup, ya. Nah, waktu itu pengenalannya Abraham sangat terbatas, berbeda dengan kita. Kalau kita mengenal Allah yang sejati itu, yaitu Yesus anak Allah dan Kristus itu, ya, maka Yesus kan dulu ditata dan kita menerima Roh Kudus, artinya Yesus yang datang sebagai Roh Kudus itu ada dalam diri kita, gitu. Maka kita mentaati semua firman ini, gitu. Jadi waktu kita itu mengakui Yesus, mempertahankan iman, kita melakukan semua perintah Yesus kan. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Yesus, setelah kita itu bertobat, dibaptis menjadi satu dengan Yesus, tidak mendengarkan semua firman Yesus, roh kita itu dikutuk sebenarnya, gitu. Ya, roh kita itu artinya dibayang-bayangi gitu, tercemar, saudara. Ya, sebagai contoh begini, saudara, saya ilustrasikan. Kalau kita berbicara imannya Abraham, iman leluhur, di 1 Korintus pasal 4 juga mengatakan kita harus membangun kehidupan iman kita itu ya, ada emas, batu permata ya, ada juga yang bangunnya dari besi jerami gitu ya. Tapi di dasar di atas itu dasarnya itu Yesus gitu. Dasar. Jadi akarnya itu Yesus, saudara. Ya, pondasinya itu Yesus gitu. Ya, sama seperti kita itu mengakui siapa Yesus itu kan, sama seperti Abraham ini mengakui gitu. Jadi perpuluhan itu kalau kita bisa gambarkan itu sebagai akar. Gitu. Akar nggak kelihatan, saudara. Gitu. Tetapi kita bisa tahu satu pohon itu bisa berbuah, ya. Berbuah lebat itu apabila akarnya ada dan akarnya itu kuat. Kalau nggak ada akar nggak bisa berbuah, saudara. Ya, boro-boro berbuah ya, jadi kering, jadi busuk ya, ranting kering. Yang dialirkan. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya buah ya, pohon itu berbuah misalnya, itu kan kelihatan pada fisik buah itu. Tetapi sebenarnya buah itu, saudara tahu nggak asalnya dari mana? Itu adalah getah yang disalurkan dari akar yang nggak kelihatan itu, sumbernya itu mengalir ke ranting itu akhirnya menjadi buah begitu. Jadi buah ini adalah kumpulan dari getah yang nggak kelihatan yang asalnya dari akar ini gitu. Ya, jadi artinya roh jiwa seseorang itu kalau dia tidak mentaati firman Yesus, roh jiwanya itu dibayang-bayangi, saudara. Saudara pernah membaca nggak di Matius pasal 16 itu? Ya, waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, menurut kalian aku ini siapa gitu? Ya, hanya Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, begitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, diberkatilah engkau, hai Simon bin Yunus, begitu. Ya, artinya Petrus bisa mengakui Yesus itu sebagai anak Allah dan Kristus. Itu bukan dari pikiran dia sendiri, melainkan Bapaklah yang memberikan inspirasi kepada dia, sehingga dia bisa melihat Yesus itu anak Allah dan Kristus, saudara. Jadi hal inspirasi itu nggak bisa kita kerjakan dengan pikiran kita, ya, dengan kesalahan kita, dengan kepandaian kita, tapi inspirasi itu dari Allah dan itu udah kelihatan, saudara. Sama seperti getah yang dialirkan dari akar itu sehingga berbuah, begitu, ya. Roh jiwa kita itu harus terus berlimpah hidup dari Allah. Ya, maka Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, dan hidup itu diberikan melalui firman-Nya, saudara. Ya, maka waktu seseorang melakukan perpuluhan itu, apa yang terjadi? Roh jiwanya itu semakin diterangi oleh firman-Nya Yesus, gitu. Ya, roh jiwanya itu semakin penuh dengan hidupnya Yesus, gitu. Ya, dan itu sifatnya rohania. Karena Allah memberikan firman-Nya itu melalui Yesus, saudara, dan sifatnya rohania dulu. Coba kita buka
Bu Sri mungkin buka di Efesus Ya. pasal 1. Ya. Pasal 1 ayat 2 coba Bu Sri baca. Kasih karunia dan damai Ayat 3. sejahtera. Ayat 3 ya. Efesus pasal 1 ayat 3 Saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Iya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus ya telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, Saudara. Jadi artinya di dalam Yesus saja kita boleh menerima segala berkat rohani yang di sorga. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan berulang-ulang, di sorga itu penuh dengan hidupnya Allah, di sorga itu penuh dengan kemuliaan Allah, di sorga itu penuh dengan terangnya Allah. Berbeda dengan dunia yang kita tinggal ini, dunia ini penuh dengan dusta, ketidakbenaran, ya, maka ada sakit penyakit, kutuk, kegagalan, kemiskinan, apa semua itu adalah gambaran dari roh jiwa seorang yang mati atau roh jiwa seorang yang dibayangi gitu, karena dia tidak mentaati firman, saudara. Tapi waktu seseorang itu mentaati firman Yesus, maka segala berkat yang ada di sorga itu, yang mana ada di dalam Yesus itu, ada di dalam diri kita waktu kita mentaati firman itu gitu. Maka roh jiwa kita itu bisa mendapat hidupnya Allah gitu. Maka perpuluhan itu dikatakan, kembalilah padaku. Caranya bagaimana Tuhan kami itu mau kembali kepada Engkau? Dengan perpuluhan. Nah, maka kita bisa katakan bahwa perpuluhan itu iman dasar, iman leluhur sebenarnya. Iman dasar. Karena kita mengakui kan Yesus yang kita sembah itu adalah Allah pencipta, Allah yang hidup. Nah, bagaimana kita mengakui? Apakah dengan pujian? Gitu. Apakah kita hanya sekedar berkata-kata kosong? Begitu. Tidak kan? Tetapi kita menunjukkan iman kita, mengakui bahwa kita itu menjadi miliknya Yesus dengan apa? Melakukan perpuluhan seperti yang tadi saudara baca di Maleakhi itu, saudara. Ya, maka kena kutuk itu adalah kalau di perjanjian baru rohani seseorang itu dibayangi begitu gelap sehingga akhirnya karena dia tidak melakukan perpuluhan sehingga akhirnya dia nggak ada kuasa, saudara. Ya. Jadi seperti cahaya ya, kemuliaan Allah yang seharusnya kan yang benar itu cahayanya Allah, kemuliaan Allah memancarkan, menyinari kan roh jiwa kita ya. Tapi ini ada penghalang ya. Jadi makanya jadinya ada bayang-bayang ya. Jadi ada penghalang ya. Makanya kalau kita lihat banyak orang Kristen juga kan tubuhnya itu tidak bisa berlangsung baik juga gitu. Ya. Dia bekerja keras tapi banyak sekali entar ada sakit lah, ada apalah begitu ya. Itu yang kelihatan pada tubuh, tetapi sebenarnya asalnya berasal dari rohnya yang dibayangi. Ya, gitu. Segala sesuatu yang terjadi di peristiwa yang kita pada lihat tubuh. ini pada tubuh, sebenarnya sumbernya itu dari akarnya itu yang tidak kelihatan ya. Jadi penyebabnya ya. Nah, sekarang kita itu lagi sedang berbicara tentang penyebabnya ini yang harus diberesin ya. Betul. Maka di kejadian di 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 ya kalau nggak salah, atau maaf, kita baca aja deh, kita baca ya. 3 Yohanes ayat 2, Bu Sri, coba. 3 Yohanes. Nah, 3 Yohanes ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwa kita, roh jiwa kita ini ya kaya firman, maksudnya baik-baik ya, kaya firman itu artinya seluruh perkataan Yesus itu kita dengar, kita taati, saudara. Maka roh jiwa kita tuh kaya, itu akan kelihatan pada tubuh kita sebenarnya, saudara. Begitu. Jadi karena Yesus itu karena Allah memberikan berkat yang rohani di dalam Kristus ya melalui firman-Nya, waktu kita taat firman sebenarnya roh jiwa kita ini kaya. Roh jiwa kita ini berkelimpahan dengan hidupnya Allah, dan itu kelihatan pada tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya orang Kristen itu ya dia bisa hidup berkemenangan selama dia di sini. Dia bisa menyatakan iman gitu. Ya, bisa menyatakan kuasa begitu dalam kehidupannya gitu. Tetapi itu diawali dengan apakah dia mengakui gitu seluruh perkataan Yesus itu gitu. Memang yang paling pertama roh jiwa kita harus dihidupkan dulu dengan darah Yesus. Tetapi kita harus mempertahankan iman kita kan dengan ketaatan kita akan firman.
Salah satunya ada perpuluhan. Perpuluhan itu karena kita sudah belajar bahwa perpuluhan itu yang dilakukan oleh Abraham itu akar gitu ya, akar gitu. Jadi sepertinya waktu kita melakukan perpuluhan itu akarnya kita gitu. Ya, bagaimana kita itu bisa mengelola harta kita sedangkan akarnya nggak ada gitu. Bagaimana satu tanaman itu bisa bertunas, bisa berdaun, bisa berbuah dengan baik kalau akarnya rusak begitu. Karena perpuluhan itu tidak dilakukan oleh seseorang gitu. Ya, efeknya sangat luar biasa kerusakannya saudara. Maka efeknya bagaimana secara rohani? Banyak orang nggak takut firman. Ya, banyak orang memakai pikirannya sendiri gitu. Bahkan ada yang mengatakan nggak perlu gitu lakukan perpuluhan kepada Allah gitu. Berikan aja uang itu kepada fakir miskin gitu ya. Terus berikan aja kepada orang tua begitu. Ada yang mengajarkan demikian. Bahkan ada yang lebih berani lagi begitu ya, mengatakan ini coba Tuhan aku beri perpuluhan, beri aku kekayaan begitu. Itu sebenarnya kenapa bisa sampai berani begitu? Itu sifatnya iblis sebenarnya gitu. Karena itu mencobai. Allah tidak pernah mencobai siapapun saudara, tetapi iblis mencobai. Maka waktu Yesus itu setelah puasa 40 hari 40 malam itu ya, datanglah si penggoda, dia selalu Yesus mengatakan, selalu iblis itu mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah gitu ya, jika engkau anak Allah gitu. Sama seperti orang-orang yang mengejek Yesus di kayu salib, kalau engkau anak Allah turunlah dari salibmu gitu. Betapa orang-orang itu dirusak oleh iblis saudara, sehingga mereka tidak bisa melihat ketuhanan Yesus begitu ya. Banyak orang dirusak imannya sampai mereka nggak takut akan firman ini gitu ya. Mereka nggak lakukan perpuluhan, mereka nggak ada rasa takut juga ya. Kalau orang kusta itu kan mati rasa ya, kalau tangannya dipotes begitu nggak berasa gitu ya. Kalau seseorang itu roh jiwanya hidup, penuh dengan hidup, pasti dia akan respect kepada firman Allah, terutama firman Yesus, karena firman Yesus itu kan Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri memberi firman-Nya saudara ya. Jadi kalau seseorang tidak takut dengan firman Yesus, betapa rusaknya imannya gitu saudara ya. Terus habis itu mereka tidak menyadari bahwa imannya itu harus benar-benar diakui oleh Allah, dan dia harus bersyukur dia menerima iman yang kudus dari Allah saudara ya. Karena kenapa banyak orang melakukan bisa sampai begitu? Karena pada dasarnya akarnya tidak ada atau rusak saudara ya. Jadi dari hal ini kita belajar satu hal ya, bahwa orang yang mau melakukan perpuluhan itu dia harus lebih dulu mengenal dulu ya firman-Nya, mengenal dulu apa yang Yesus perintahkan, karena sangat berbahaya sekali ya melakukan tanpa pengetahuan dengan benar ya, sangat berbahaya karena akan mencelakakan roh jiwanya kan. Banyak juga kan yang melakukan tapi dia nggak ngerti, pokoknya cuma diperintahin ya udah dia lakukan aja ya. Nah ini sangat berbahaya gitu, jadi dia nggak tahu arahnya kemana. Ini dia kalau lakukan perpuluhan tidak mengerti, itu juga bukan iman. Jadi makanya tadi kita sampaikan bahwa perpuluhan itu pengakuan kita itu mengakui bahwa Allah yang kita sembah ya, bersembah itu artinya yang kita hadap berlutut gitu, itu ada Allah yang esa gitu, yang memberi hidup dan Allah pencipta. Dan bagaimana bukti pengakuan kita? Perpuluhan gitu ya. Perpuluhan itu artinya tanda kita kembali kepada Allah. Tapi perpuluhan itu ya hanya bisa dilakukan kalau kita menerima hidupnya Allah dulu, darah Yesus itu. Makanya dikatakan kembali ya. Dasarnya titik tolak utama pertamanya itu adalah kita itu harus menerima hidupnya Allah dulu. Maka tadi saya bagikan di Matius 23, di Lukas pasal 11 ayat 40 berapa 2 begitu ya, yang mengatakan lakukan yang satu harus dilakukan, yang lain jadi abaikan. Jadi dasarnya kita itu karena kita dihidupkan dengan darah Yesus dan itu iman kita. Lalu kita harus menjaga iman kita itu dengan bagaimana? Dengan mentaati seluruh perintah Yesus sebenarnya. Salah satunya perpuluhan. Nah, apa arti perpuluhan? Tanda kita kembali kepada Allah. Begitu. Maka perpuluhan itu adalah dasar gitu. Akar gitu, saudara. Ya, kalau orang itu misalnya dia mengalami banyak masalah pada tubuhnya, orang Kristen, justru dia semakin taat kepada firman gitu
Ya, karena perpuluhan itu adalah akar, tanda kita kembali kepada Allah. Saudara. Ada juga yang mengajarkan dia memberikan perpuluhan bukan 1/10, lebih daripada 1/10. Itu gimana ya? Ya, kalau kita patokannya sesuai firman aja. Kalau Allah sudah memberikan satu perintah 1/10, ya kita lakukan 1/10. Memang ada orang yang dia begini, Bu Sri, mungkin karena dia tidak membayar 1/10, terus dia berjanji dia mau mengembalikan, melakukan 1/10 itu biasa ditambah 1/5 lagi memang, ya itu ditambahkan karena memang dia berjanji untuk mau taat firman seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau kita kembali lagi kita bicara waktu dia tidak lakukan perpuluhan, tadi dikatakan kamu sudah mencuri di Maliaki itu ya. Mencuri itu kalau kita bahasa aslinya itu merampok gitu, merampok begitu. Ya, nah saudara kita yang percaya Yesus, sebenarnya kita itu adalah yang lahir baru, ya. Maka kita itu memanggil Bapak Yesus sebagai Bapak kita. Karena kita menerima dari Yesus kan, ya. Maka di Matius 23, coba Pusri mungkin bantu baca Matius 23 ayat 9. Ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi sejak kita itu dibaptis, kita lahir baru, kita itu kita memiliki Bapa yang sama, yaitu Bapa Yesus gitu. Jadi Bapa Yesus Bapa kita, Allah Bapa itu Bapa kita. Karena saudara. kita disatukan oleh Yesus dalam baptisan ya. Lalu Bapa kan memberikan firman-Nya, perpuluhan. Itu adalah tanda kita kembali kepada Allah. Ya, nah kalau kita tidak melakukan perpuluhan, kita merampok miliknya Allah sebenarnya. Ya, lalu sedangkan hubungan kita itu ada hubungan anak-anak Allah dengan Bapa gitu. Hubungan Bapa dan anak ya. Betul ya. Nah, coba kalau kita nggak lakukan perpuluhan, apa yang terjadi? Coba kita buka di Amsal, coba. Amsal 20. Amsal coba kita lihat. Amsal. Ya. Amsal 28 ya. Gitu ya. Amsal pasal 28 ayat 24 coba Gusti. Ya, benar. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Ya. Jadi kalau bahasa aslinya siapa yang merampok milik ayah dan ibunya, ya dan menyangka itu bukan pelanggaran, ia sendiri kawanan dari si perusak begitu. Jadi kalau saudara tidak melakukan perpuluhan, ya saudara itu sedang merampok apa yang menjadi milik Allah sebenarnya. Ya, maka kita itu yang tidak melakukan perpuluhan itu adalah menjadi kawan dari si perusak itu, gitu. Ya, artinya sebenarnya bukan menjadi miliknya Allah sebenarnya. Justru berseberangan. Berseberangan, begitu. Ya, maka waktu ini kan kita ngomong secara rohani. Jadi waktu seseorang itu dia tidak diajar perpuluhan atau diajarkan salah mengenai perpuluhan ya, padahal kan yang diajarkan pengakuan iman kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah pencipta dan Allah yang hidup, dan itu namanya Yesus, dan kita bukan hanya berkata-kata tapi kita itu percaya akan perkataan Yesus dengan ketaatan kita akan firman. Maka perpuluhan itu tadi sudah diajarkan bahwa perpuluhan itu harus dilakukan, itu perintah gitu. Maka orang yang tidak melakukan perintah Allah, sebenarnya dia itu adalah yang mengabaikan firman Allah. Nah, yang mengabaikan firman itu sebenarnya iblis sebenarnya. Yang daripada mulanya, awalnya ya. Awalnya gitu. Ya, maka dia ada di kawan perusak itu, saudara. Ya, maka tidak heran waktu seseorang itu mengabaikan perpuluhan atau memakai pikiran sendiri mengenai perpuluhan, kehidupan imannya rata-rata rusak, saudara. Ya, mereka nggak tahu firman, mereka tidak ada inspirasi. Padahal seperti tadi kita mengenal Allah itu perlu inspirasi dari Allah melalui Roh Kudus loh. Jadi artinya imannya tidak bertumbuh tidak ya. Tidak bertumbuh sebenarnya. Terus dia juga pengenalan akan Allahnya tidak bisa bertambah-tambah ya. Tidak bisa. Dia tidak semakin mengenal Yesus ya. Walaupun secara fisik bisa aja dia memakai embel-embel dia itu orang Kristen, dia juga baik, pengetahuan Alkitabnya juga ada ya. Tapi sebenarnya dia nggak ada inspirasi mengenal Allah begitu. Itu yang dibedakan, saudara. Ya, jadi
saudara, kita jangan sampai salah jalan begitu. Maka hari ini kita sharing bahwa jangan sampai iman yang sudah diberikan oleh Allah itu jadinya rusak gitu. Atau iman yang adalah benih yang diberikan oleh Allah kepada kita, harusnya itu kan masuk ke dalam roh jiwa kita itu harus seperti tanah yang baik ya. Tanah yang baik itu mereka yang mengerti, mereka yang menyongsong firman itu, lalu mereka memelihara firman itu dengan ketekunan sampai akhirnya bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat gitu. Ya, maka iman itu harus dipelihara, saudara. Dan iman itu sebenarnya perkataan Yesus, saudara. Ya, semua perkataan Yesus itu harusnya kita mengerti dan kita taati, saudara. Ya, demikianlah nanti iman kita itu menjadi yang sempurna begitu. Iman kita menjadi yang kokoh, iman kita menjadi yang utuh, iman kita menjadi yang penuh, saudara. Ya, saya tidak berbicara mengenai tubuh. Memang orang yang melakukan perpuluhan dengan pengenalan yang benar, dengan pengetahuan yang benar, tubuh itu pun akan kelihatan baik, saudara. Karena tadi firman-Nya sudah dikatakan jika roh jiwanya baik maka tubuhnya juga baik. Begitu. Tapi kita tidak berbicara ke tubuh, fokus ke tubuh, itu memang, berbahaya memang ya. Ada hamba Tuhan mengatakan kalau perpuluhan fokusnya untuk kemakmuran tubuh, memang benar juga. Karena gitu. dalam bahasa sederhananya gini, dia dipelihara oleh Allah ya. Iya. Tapi kita tahu waktu kita itu melakukan perpuluhan itu tanda kita kembali kepada Allah, maka kita menjadi milik Allah gitu. Anaknya saja dia kasih gitu, ya kan? Masa dia nggak pelihara roh jiwa kita? Iya, betul. Ya, jadi kita harus punya iman yang benar, saudara. Ya, kalau kita ini tidak diajar, nah hari ini kita belajar firman, kita harus benar-benar rendah hati loh di hadapan Allah. Rendah hati yang dimaksud dengan Alkitab itu sangat berbeda dengan rendah hati di pikiran manusia. Rendah hati yang dimaksud di Alkitab itu adalah ketaatan kita akan firman, saudara. Ya, maka semua firman ini kita harus mengerti itu. Ya, pertama, hukum Taurat itu perpuluhan itu bukan asalnya dari hukum Taurat, memang dijadikan hukum oleh Allah. Ya, seperti yang tadi di Mazmur 105 itu, saudara. Tetapi sebelum dijadikan hukum, itu sudah muncul pada Abraham, di mana imannya Abraham, pengakuannya Abraham itu dianggap benar oleh Allah. Dan itu juga waktu kita memiliki iman yang sama seperti Abraham, kita juga dibenarkan, saudara. Ya, lalu itu dihukumkan lewat hukum Taurat, di mana Yesus yang keluar dari Yesus yang keluar dari orang Israel ini, dia tidak banyak mengajar mengenai perpuluhan, tetapi Tuhan Yesus hanya menekankan perpuluhan itu harus ditambahkan dengan keadilan, dengan kasih dan kesetiaan begitu. Jadi artinya orang yang melakukan perpuluhan itu bukan hanya tubuh saja diberkati, tetapi rohnya harus hidup dan diberkati maksudnya. Ya, maka kepada orang Farisi yang tak melakukan perpuluhan, Tuhan Yesus mengecam mereka. Kamu jangan berpikir tubuh kamu diberkati, roh jiwa kamu bisa diberkati. Roh jiwa kamu dulu yang harus dihidupkan oleh darah Yesus begitu. Ya, maka orang yang sudah terima darah Yesus, ya, sudah menerima nama Yesus, sudah dibaptis, dia mendapat satu privilege bahwa dia itu adalah anak Allah. Maka perpuluhan itu adalah apa? Itu yang adalah hak yang diberikan kepada kita loh. Kita itu punya kuasa untuk mengontrol kekayaan rohani kita. Ya, kita itu kayak rohani yang tadi kita baca di Efesus pasal 1 ayat 3 itu. Ya, maka kita punya kuasa mengontrol hal yang materi juga. Begitu. Ya, tapi kalau kita tidak lakukan perpuluhan, apa yang terjadi, saudara? Kita ada di kumpulan perusak karena kita merampok apa yang menjadi milik Allah. Begitu. Ya, tapi ada juga mereka yang memiliki alasan mengatakan demikian. Oh, tapi kita lakukan perpuluhan ini, kita lihat pendeta kita atau gembala kita itu dia menggunakan uang itu untuk kemewahan misalnya ya, beli mobil atau apa ya. Nah, saudara begini, saudara. Ini saya sharing aja ya. Kalau saudara memiliki ketulusan kepada Allah, ya, saudara memiliki iman kepada Allah, ya, Allah pasti memelihara saudara. Ya, yang penting saudara taat firman saja. Nanti saudara juga pasti dibawa oleh Allah ke gereja Kristus yang akan memelihara roh jiwa saudara. Ya, memang betul seorang hamba Tuhan atau gembala itu, ya, dia hidupnya harus sederhana memang gitu. Ya, karena Alkitab sudah mengatakan asal ada makan dan pakaian cukup. Ya.
Dan ciri-ciri atau kriteria penilik jemaat atau gembala itu hidupnya itu sederhana karena memang hatinya tidak terpaut pada dunia ini. Iya, betul. Dan dia itu karena dia itu hamba Tuhan, saudara, hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan Yesus, seperti pesan Tuhan Yesus, baptislah mereka, lalu ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka seorang hamba Tuhan yang baik harus mengajarkan firman dengan benar, supaya roh jiwa orang itu taat pada firman. Iya. Itu hamba Tuhan yang benar sebenarnya. Dan hamba Tuhan itu harus mengajarkan pertama mengenai penghakiman, gitu. Penghakiman, kalau kamu nggak terima Yesus, kamu nggak dapat keselamatan. Kalau kamu sudah terima Yesus, kamu harus jaga iman kamu. Semua perkataan Yesus kamu harus taati, gitu. Ya, dan yang paling jahat itu apa, saudara? Kalau saudara sudah bergereja begitu lama, ya, tapi saudara tidak memiliki kerinduan akan kerajaan sorga itu. Ini yang bahaya, saudara. Kalau saudara tidak memiliki kerinduan akan kebangkitan pertama, tidak merindukan akan upah, bahwa Tuhan Yesus akan datang memberikan upah, ini bahaya, saudara. Yeah. Itu menunjukkan kemiskinan iman kita akan Allah, gitu. Seharusnya seseorang itu kalau dia sejak terima Yesus, iman itu makin bertumbuh, makin kuat, semakin rindu gitu akan kerajaan sorga. Ya, maka tanggung jawab hamba Tuhan itu besar. Karena tanggung jawab hamba Tuhan itu sebagai gembala, dia memberi makanan rohani kepada domba-dombanya. Yeah. Ya, nah bagian kita bagaimana, saudara? Kita jangan membuang iman kita gara-gara kita melihat orang yang tidak menjadi contoh. Ya, maka kita jangan mengatakan, aku tidak mau lakukan perpuluhan karena aku punya hamba Tuhan, aku punya gembala seperti begini, aku tidak mau lakukan. Saudara yang rugi. Gitu. Firmannya jangan dibuang. Firmannya jangan dibuang begitu. Yang benar adalah kita berdoa supaya Tuhan tuntut kita ke tempat di mana di situ ada air susu berlimpah untuk roh jiwa kita. Di mana firman itu berlimpah, firman hidup kekal, saudara ya. Firman Yesus, firman hidup kekal itu yang berlimpah dalam hidup kita. Supaya roh jiwa kita tuh kaya akan pengenalan akan Allah ya. Kita cari tempatnya ya. Ya, amin saudara ya. Jadi saudara sudah tahu mengenai persepuluhan dikit ya. Jadi persepuluhan itu ya jauh sebelum hukum Taurat Musa itu sudah dilakukan oleh Abraham. Dan persepuluhan itu adalah bukti pengakuan ya seseorang bahwa Allah yang dia sembah itu adalah pencipta dan Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi itu, saudara. Ya, dan itu dia lakukan perpuluhan. Maka perpuluhan itu memiliki arti dari sudut pandang Allah, kembalilah padaku gitu. Bagaimana cara kembalinya? Lakukanlah perpuluhan dan persembahan khusus itu, ya. Jadi antara iman sama materi itu memang setara. Saudara kalau lihat kejatuhan manusia awal itu, Adam dan Hawa itu gara-gara materi juga gitu. Lalu waktu zaman Nuh, materi juga, korban itu disembelih, dibakar, ya. Maka selalu ada materi atas iman itu gitu. Ya. Jadi iman sama materi itu equal gitu. Bahkan Yesus mengatakan kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan gitu. Ya, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan secara bersamaan. Kamu pilih Mammon atau pilih aku gitu. Ya. Jadi artinya kita mengakui bahwa Allah kita lah yang punya hidup, Allah kita lah satu-satunya punya hidup, Allah kita lah satu-satunya pencipta itu gitu. Maka kita menunjukkan gitu iman kita dengan apa? Persembahan itu, perpuluhan itu bukan persembahan sebenarnya. Perpuluhan itu tanda kita kembali kepada Allah. Tanda kita miliknya Allah, itu perpuluhan, saudara. Pengakuan imannya kita ya? Ya, gitu. Ya, kalau kita tidak melakukan perpuluhan, itu sama aja kita merampok milik Allah, gitu. Ya, terus habis itu perpuluhan harus diberikan di mana? Ya, perpuluhan itu memang harus dinyatakan, kita menunjukkan perpuluhan persembahan kita di gereja Kristus sebenarnya. Di rumah Tuhan ya. Di rumah Tuhan. Mana kita mendapat makanan buat roh jiwa kita ya. Begitu. Dan memang kalau gembala kita dia menggunakan itu segala persembahan perpuluhan itu untuk memperluas kerajaan sorga ya, artinya memperluas supaya cabang-cabang supaya banyak orang mendengar firman ya, mendengar firman, pertama mendapat keselamatan, lalu menjadi murid Yesus, mendengar firman Yesus dan mereka taat gitu ya. Maka seorang gembala yang baik seperti itu memang gitu. Jadi dia juga mengasuh roh jiwa jemaatnya sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus. Ya, maka kita itu melakukan perpuluhan itu di gereja Kristus begitu. Ya, walaupun mungkin pendeta saudara atau gembala saudara tidak mengajar,
saudara harusnya mentaati firman gitu. Ya, kalau misalnya saudara mengatakan saya punya gembala tidak menjadi contoh yang baik gitu, dia hidupnya sangat bertentangan, ya saudara berdoalah gitu supaya Allah membawa saudara ke gereja yang benar-benar membuat iman saudara semakin kuat, semakin bertumbuh. Ya, karena tujuan kita terima Yesus itu supaya kita bisa masuk ke sorga dengan kebangkitan kekal gitu, kebangkitan pertama saudara. Ya, jadi jangan sampai iman saudara menjadi yang kering, jangan sampai iman saudara menjadi yang pupus, jangan sampai roh jiwa saudara menjadi yang gelap karena saudara tidak mentaati firman perpuluhan ini. Ya, karena tadi firman sudah mengatakan di Matius pasal 23 ayat 9 bahwa kita itu hanya menyebut Bapak kita itu satu aja, Bapak Yesus itu Bapak kita. Karena dialah sumber, dialah yang memberi hidup saudara. Nah, dan hidup itu diberikan kepada kita melalui firman yang disampaikan oleh Yesus di Efesus pasal 1 ayat 3 yang tadi saudara baca. Dan Yesus memberikan firman yang mengenai perpuluhan. Ya, maka kalau kita tidak melakukan perpuluhan, sebenarnya kita itu ada di kumpulan perusak. Karena kita merampok apa yang menjadi milik Allah, saudara. Ya, itu memang firmannya seperti itu, gitu. Ya, nah jadi saudara, paling baik itu waktu kita mendengar satu firman, ya kita itu harus punya hati yang seimbang. Seimbang itu artinya gini, saudara jangan langsung menerima apa yang kita sampaikan, tapi juga saudara jangan langsung menolak. Saudara lihat aja, gitu. Selidiki, itu baca, gitu. Apakah benar yang disampaikan gitu ya. Nah kalau itu memang benar seperti yang disampaikan, saudara pilihlah gitu ya. Kalau saya mengikuti sifatnya Allah, kalau Allah itu memberi pilihan sebenarnya ya. Allah itu sebenarnya bukannya tidak memberikan pengertian loh. Artinya dia memberikan para nabinya, lalu dia memberikan firman-Nya ya. Maka di Alkitab ini kan bukan itu saja saudara, bahkan Allah memberikan rohnya yang kudus kepada orang-orang yang percaya sehingga kita bisa mengerti firman begitu ya. Jadi Allah itu sangat informatif sebenarnya ya. Allah itu memberikan informasinya secara detail, keberadaan dirinya, hidupnya, kuasanya, wibawanya, kehendaknya, itu secara detail saudara ya. Maka Allah tidak pernah memaksa manusia. Memang manusia punya kehendak bebas. Maka di Ulangan pasal 30, coba kita baca aja Bu Sri. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi sifatnya Allah itu informatif saudara ya. Dia benar-benar memberikan firman-Nya ya. Kalau kita ini ya, kalau kita orang jemaat perjanjian baru itu sangat unggul lah karena kita menerima Roh Kudus kan gitu. Jadi Allah itu memberikan firman-Nya kepada kita, tapi Allah nggak pernah memaksa. Allah memberikan pilihan ya. Maka dikatakan di hadapan langit dan bumi ini aku hadapkan padamu hidup, maut, kutuk, berkat. Tapi kehendak Allah apa? Pilihlah hidup itu gitu ya. Dan itu ada di dalam firman-Nya saudara. Dan Allah memang memberikan firman-Nya supaya kita itu makin hari makin rendah hati ya. Coba kita buka di pasal di kitab yang sama Bu Sri, di Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah ya, jadi berbeda dengan iblis. Kalau iblis itu mencobai, kalau Allah itu menguji gitu. Maksudnya menguji apa Pak? Menguji itu artinya gini, seseorang misalnya dia itu TK ya, terus dia naik kelas, dia kelas 1 SD, dia sudah melewati satu masa, terus dia ada ujian, dia naik kelas ke kelas 2, ke kelas 3 begitu ya. Jadi perjalanan iman itu seperti begitu saudara. Waktu sejak kita itu dibaptis menjadi satu dengan Yesus, kita kan menjalankan kehidupan iman. Maka seluruh perkataan Yesus itu diajar oleh gembala kepada kita
ya, bagaimana kita lakukan perpuluhan, bagaimana kita ibadah, lalu bagaimana kita membawa persembahan khusus, mengapa kita lakukan itu, mengapa kita itu berdedikasi gitu ya. Kita diajarkan kita itu ada imam-imam yang melayani, jaga kaki diannya, jangan sampai apinya itu padam, memberikan roti itu harus yang terbaik, tepungnya, ya, terus habis itu kemenyan itu harus nyala terus gitu. Artinya kehidupan doa seseorang, dedikasi seseorang, karunia-karunia Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus harus dikobarkan dalam hidup kita, saudara. Dan itu ada di dalam gereja Kristus gitu. Maka seseorang itu waktu dia menjalankan kehidupan iman itu makin hari makin bertumbuh imannya, makin kuat. Ya, itu sifatnya Allah. Allah menguji itu artinya Allah melihat, oh, imannya sudah makin kuat. Satu firman lagi gitu ya, sama seperti Abraham tadi ya, yang tadi kita bahas. Abraham keluar dulu dari lingkungannya, lalu dia bertemu dengan Allah, dia membuat milestone, batu untuk peringatan, untuk mempersembahkan korban. Dia buat batu peringatan. Itu jejak iman dia sampai dia bisa menyerahkan anaknya gitu ya. Nah, iman kita juga harus seperti itu. Iman itu terus dijaga, saudara, dengan semua firman, termasuk salah satunya perpuluhan ini ya. Nah, Allah berkehendak seperti itu, saudara. Maka saudara yang sudah mendengar firman mengenai persepuluhan ini, saya berharap saudara memiliki perspektif yang berbeda gitu ya. Apa yang menjadi kehendak Allah, lalu bagaimana kehendak Allah itu disampaikan melalui firman-Nya, lalu kehendak Allah bagi kita untuk mentaati firman itu gitu. Nah, apa yang terjadi waktu kita mentaati firman? Apa yang terjadi kalau kita tidak mentaati firman? Saudara sudah mendengar firman-Nya hari ini, saudara. Ya, jadi kita berharap saudara bisa lebih mengerti mengenai persepuluhan ya. Biarlah roh jiwa saudara menjadi yang hidup, yang penuh dengan berkat Allah dan yang kaya gitu ya. Karena waktu saudara melakukan perpuluhan itu, inspirasi dari Roh Kudus itu bekerja kuat sebenarnya ya. Karena kita menjadi miliknya Allah. Sama seperti tanaman itu menerima getah yang banyak dari akar dan berbuah banyak, saudara. Salah satunya perintah mengenai perpuluhan ini begitu ya. Terus mau tambahkan? Ya, gitu. Ya, saya pikir cukup, saudara, mengenai persepuluhan ini. Ya, saudara, kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanya di WA atau di email ya. Nanti kita akan coba apa yang kita tahu kita akan sharingkan ya. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya, saudara. Sebelumnya mungkin Bu Sri tutup dan doa ya. Ya. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan hari ini. Biarlah Bapak firman yang sudah tadi disampaikan, setiap pendengar yang mendengarkan, biarlah mereka mendapat dorongan dari Roh Kudus sehingga mereka semakin mengenal Allah. Biarlah bagi orang-orang yang merindukan untuk mencari Allah, mengenal firman-Mu dengan benar, biar Engkau terangi hatinya dengan kebenaran firman-Mu, dengan Roh Kudus, dorongan dari Roh Kudus, sehingga mereka semakin hari boleh Bapak semakin teguh hatinya. Bapak, tolonglah turut bekerjalah dalam segala sesuatunya, sehingga dimanapun yang berada, setiap orang yang mendengar boleh Bapak semakin hari roh jiwanya semakin mengenal Yesus, semakin penuh dengan kemuliaan Allah, dan semakin memiliki kerinduan akan kerajaan sorga. Bapak, terima kasih, turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saudara, kita akan bertemu di sesi berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.
갈릴리의 험한 풍파 잔잔케 하고 겟세마네 동산에서 우리 위하여 눈물 짓고 기도하신 고난의 주님 어저께나 오늘이나 영원무궁히 한결같은 주 예수께 찬양합시다. 세상 지나고 변할지라도 영원하신 주 예수 찬양합시다. 허물 많은 베드로를 용서하시고 의심 많은 도마에게 확신 주시고 사랑하는 그의 제자 가슴에 안고 부드러운 사랑으로 품어주셨네. 어저께나 오늘이나 영원무궁히 한결같은 주 예수께 찬양합시다. 세상